wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat kelas di Google Classroom. Nah, di sini sudah masuk dalam Google Classroom saya ya. Nah, pertama yang dilakukan, kita pada bagian atas kanan, pojok kanan atas ada tanda plus. Ini kita klik, lalu kita klik buat kelas. Nah, lalu kita checklist saja, kemudian lanjutkan. Nah, bagian nama kelasnya itu kita kasih nama integrasi teknologi. Nah, bagiannya itu kita kosongkan saja, lalu mata pelajarannya kita masukkan PPKN. Lalu ruangannya kita masukkan 05 FPKP 002. Lalu kita buat ini, lalu kita masuk ke bagian ke tugas kelas. Di sini kita bisa menambahkan materi ataupun tugas ya. Di sini kita klik buat, lalu kita buat topiknya dulu. Topik 1 saja ya. Lalu kita tambahkan. Kemudian kita klik lagi untuk menambahkan materi. Nah, di sini kita kasih judul materi pertemuan 1. Judul materinya itu persatuan. Kemudian kita klik bagian ini ya, tambahkan, lalu kita klik file, lalu kita buka. Nah, kita cari ini materinya tuh ada mana. Nah, saya kirimnya berupa PDF. Nah, di sini setelah kita ini, kalian bisa juga menambahkan seperti dari YouTube ya, atau lalu kita masukkan. Saya sudah menyediakan link YouTube yang telah saya buat di YouTube ya. Nah, jika seperti ini, kita lalu tambahkan deskripsi. Ini nah, setelah ini kita pada bagian topik kita masukkan pada topik 1, dan setelah itu kita posting. Kita sudah memposting materi, lalu pada selanjutnya kita membuat tugas ya. Kita masukkan tugas, kita masukkan di sini. Lalu petunjuknya, lalu kita kasih tambahkan file dan memasukkan file. Nah, kemudian kita kasih petunjuk.
Kita kasih batas waktu, kita kasih tanggal 30 jam. Kemudian kita akan membuat jadwal pelaksanaan tatap muka Maya melalui Zoom As, di mana di sini kita isi kemudian pada petunjuknya itu kita beritahu kapan jadwal tatap muka Maya melalui Zoom As itu akan dilaksanakan, di mana kita isi tatap muka Maya yang hari Jumat 2020. Kemudian kita kasih waktu kita pada tanggal 25, jamnya itu jam 10 ya, 10 pagi. Kemudian di topik ini kita masukkan topik 1, lalu kita buat. Nah, nanti untuk link kode kelasnya ini, kode kelasnya ini akan saya kirim melalui grup WA kelas. Mungkin tutorial membuat kelas di Google Classroom ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Iya, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita hanya bisa melakukan tatap muka Maya melalui Zoom As ini dikarenakan melalui offline itu tidak memungkinkan pada saat ini. Jadi pada pertemuan pertama ini, Ibu akan memberikan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, Ibu akan share screen dulu ya. Nah, materinya sudah ada atau belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ibu akan lanjutkan ya. Jadi materinya ini tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terdapat 3 konten materi. Yang pertama itu tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga itu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada materi konten pertama itu tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini itu terdapat 5 sejumlah konsep dasar dari persatuan dan kesatuan bangsa itu. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kesatuan, yang ketiga integrasi nasional, yang keempat nasionalisme, dan yang kelima patriotisme. Apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan bangsa? Sebelum Ibu menjelaskan, di sini ada yang tahu karena sebelumnya Ibu sudah men-share materi ini di Google Classroom. Mungkin anak-anak ada yang masih ingat? Belum, Bu. Maaf, Baik. Bu, saya lupa. Baik. Lupa, Bu. Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama itu tentang persatuan. Persatuan itu artinya gabungan, ikatan atau kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Yang kedua itu kesatuan.
yakni suatu keadaan yang menjadi satu keutuhan, bersatunya macam-macam corak menjadi bulat. Nah, dilihat daripada gambar sebelah kanan, itu terdapat dari berbagai daerah. Nah, berbagai daerah itu bisa menjadi macam-macam corak dan menjadi bulat itu karena adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian integrasi nasional. Integrasi nasional artinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nasionalisme adalah sesuatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, kesamaan cita-cita dan tujuan. Yang terakhir itu ada patriotisme, itu artinya sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat diartikan sebagai bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami suatu wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Next ya. Pada materi yang kedua itu ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat 3 faktor. Yang pertama itu ada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu berlaku dan menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, bangsa, bahasa. Jadi semuanya itu menjadi satu karena ada Pancasila tersebut. Dan yang kedua itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Dan yang terakhir itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Karena di Indonesia ini kan banyak dari berbagai suku bangsa. Nah, itu semua tuh tidak ada perbedaan karena adanya persatuan. Oke, di sini ada contoh faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini Ibu hanya menjelaskan 3 contoh. Yang pertama itu toleransi antar umat beragama. Karena jika kita saling menghargai, saling bertoleransi dari perbedaan agama yang ada di Indonesia ini, itu akan tumbuh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua itu gotong royong. Di mana gotong royong itu kan masyarakat itu berkumpul untuk membersihkan lingkungan, karena dengan berkumpul itu akan membuat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir itu ada upacara 17 Agustus itu upaya persatuan dan kesatuan masyarakat untuk mengingat jasa para pahlawan yang dahulu pernah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Sebelum Ibu next, apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke, jika tidak ada, Ibu akan next ya. Nah, pada materi ketiga ini tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa itu yang pertama, ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia itu kan banyak ya, banyak sukunya, banyak agama, dan itu keberagaman itu bisa menjadi faktor penghambat karena di antara semua itu pasti memiliki suatu tujuan yang berbeda. Nah, perbedaan itu bisa menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, geografis. Adanya ketidakmerataan dari beberapa pulau dalam pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum bisa diatasi. Kemudian, munculnya gejala etnosentrisme, yaitu merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan kebudayaan. Jadi misalnya di Pulau Jawa ini memiliki kelebihan ini, di Pulau Sunda, di tanah Sunda ini memiliki kelebihan ini. Nah, mereka bisa saja saling menonjolkan kelebihan dan bisa menjadi faktor penghambat. Kenapa? Karena mungkin dari
daerah tersebut itu memiliki keirian karena mungkin di daerah Jawa memiliki kelebihan ini. Nah, itu bisa menjadi faktor penghambat. Kemudian nomor 4 itu ada melemahnya nilai budaya bangsa. Di mana melemahnya nilai budaya bangsa ini karena di zaman sekarang itu kecanggihan teknologi itu kan sudah ada, dan dari rakyat Indonesia pun bisa gampang mengakses dari budaya lain, sehingga ini akan melemahkan atau menghambat persatuan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir itu ada pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Nah, yang terakhir ini ada faktor penghambat persatuan kesatuan bangsa itu, contohnya itu ya. Yang pertama, meniru budaya barat. Karena dengan meniru budaya barat ini akan menghilangkan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dan hal ini akan yang dulunya tuh sering bergotong royong di daerahnya atau di kampungnya, sekarang malah jarang terlihat adanya gotong royong tersebut. Dengan meniru budaya barat itu akan menimbulkan sikap individualis atau jadi sehingga tidak peduli terhadap lingkungan. Dan yang kedua itu contohnya itu ada tawuran, karena tawuran itu tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir itu ada perang antar suku, karena perang antar suku itu merupakan faktor yang dapat menyebabkan. Jadi, kesimpulannya, persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia bisa diartikan sebagai bersatunya berbagai bangsa dalam perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia yang menjadi satu kebulatan utuh. Dan faktor pendorong yang untuk persatuan dan kesatuan bangsa itu ada melalui Pancasila, karena Pancasila itu tidak memandang perbedaan. Yang kedua itu ada Sumpah Pemuda, dan yang terakhir itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia itu harus saling sambung menyambung tali silaturahmi agar perpecahan itu tidak ada dalam bangsa Indonesia ini. Mungkin materi dari Ibu cukup sekian, mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan saja ya. Dan jika kalian ada yang mau bertanya, angkat tangannya seperti ini. Bu, saya mau bertanya. Boleh. Bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam melakukan pertahanan dari ancaman perpecahan baik dari luar maupun dari dalam? Oke. Langsung Ibu jawab ya. Jadi bagaimana caranya kita Ya, agar mempertahankan agar tidak terjadi perpecahan ya, intinya ya, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi intinya kita sebagai warga negara itu yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian kita harus saling menghargai antar perbedaan suku, agama, bahasa, budaya. Dan selain itu kita harus ada saling tolong-menolong antar sesama, maka hal itu akan memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan tersebut. Paham? Baik Bu, terima kasih saya paham. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, maka pada pertemuan kali ini mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga pada materi kali ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas pada pertemuan pertama ini, dan Ibu sudah mengirimkan di Google Classroom ya. Baik Bu. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.